Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel bareng gue Ivoy di SP93. Yaps, ketemu lagi bareng gua, ketemu lagi dengan cerita-cerita horor, ketemu lagi dengan cerita-cerita misteri, dan ketemu lagi dengan cerita-cerita mistis yang sering terjadi ataupun sering dialami oleh sebagian orang yang ada di Indonesia khususnya. Namun sebelum gue melanjutkan tentang cerita gue mau tanya dulu sama kalian semua. Kalian percaya dengan adanya santet? Kalian percaya dengan adanya guna-guna? Percaya atau tidaknya kalian, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Dan sebelum gue berlanjut ke cerita ini, jangan lupa dukung terus gue atau dukung terus channel gue dengan cara like, comment, and share sebanyak-banyaknya biar orang lain tahu apa yang kalian ketahui. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian semua tidak ketinggalan informasi-informasi terupdate atau video-video terupdate dari SP93. Oke, kita lanjut ke santet atau guna-guna. Kalian tahu nggak sih kalau misalkan santet itu atau guna-guna itu adalah suatu hal yang dilakukan oleh orang lain yang dikatakan paranormal atau orang pintar atau lain sebagainya, yang dilakukan oleh mereka dan dikirimkan kepada targetnya atau seseorang yang sudah dijadikan target oleh kliennya untuk menyakiti, untuk merugikan, atau bahkan untuk membunuh secara pelan-pelan. Banyak hal yang menjadi medium atau medium-medium yang digunakan untuk santet ini. Percaya atau tidak? Dibilang percaya ya enggak, dibilang enggak percaya. Terkadang hal-hal tersebut itu memang lumrah atau memang benar adanya di lingkungan sekitar kita. Dan beberapa hari yang lalu ada sebuah kejadian yang membuat gua dan membuat bulu kuduk gua benar-benar merinding, bingung, heran, dan entahlah. Kalau kalian pernah mampir ke channel gue yang satu lagi yang ini SP93 Kuliner, mungkin kalian tahu dengan kenal dengan sosok Mbak Selfie. Nah, Mbak Selfie ini adalah partner gue di SP93 Kuliner dan juga partner gue di kosan. Awal cerita 5 tahun yang lalu Mbak Selfie pernah kerja di Pulau Bali. Dia pernah kerja di Bali dan ya seperti orang pada umumnya lah, dia bekerja. Terkadang kita nggak pernah sadar dengan ucapan kita, terkadang kita nggak pernah sadar dengan kelakuan kita, terkadang kita nggak pernah sadar dengan tutur kata ataupun body language kita yang mungkin bisa menyakiti atau membuat orang lain merasa tersinggung hingga melakukan suatu hal yang di luar dari nalar kita. Beberapa tahun ketika saya bekerja di Bali tersebut, tidak ada hal-hal yang membuat dia heran ataupun tidak ada hal-hal yang aneh saat dia bekerja, hingga tiba-tiba dia menemukan sebuah bintikan atau kayak semacam jerawat di pipi dia sebelah kanan. Namun lama-lama jerawat itu semakin membanyak dan semakin memecah seperti luka bakar di bagian mukanya. Bertahun-tahun sudah berlalu, saya pun sudah kembali ke tempat asalnya, yaitu kota Malang. Ya, di kota Malang pun dia bekerja dan juga ya seperti biasanya lah, seperti orang-orang pada normalnya, orang-orang pada umumnya, tanpa merasakan suatu hal kejanggalan ataupun suatu hal-hal yang aneh dalam kehidupan dia. Hingga pada tanggal 22 Desember tahun 2020 dia memutuskan untuk merantau ke Karawang, Jawa Barat. Di Karawang ini dia tinggal bareng gua, dan di sini cuma nggak ada kejadian-kejadian aneh atau nggak ada kejadian-kejadian janggal, nggak ada suatu hal yang heran. Walaupun memang Sapi pernah bercerita kepada gua bahwa ketika dia kerja di Bali tersebut, ketika dia menderita luka bakar di bagian mukanya tersebut, dia pernah diobatin oleh seseorang, oleh temannya sendiri, disembur kayak gitulah ya, nggak tahu gua itu apa namanya, sampai si luka-luka yang ada di pipinya itu bisa kering. Dan tidak cuma sampai di situ aja, ketika luka bakar yang ada di mukanya sudah mulai mengering, luka itu kembali timbul di bagian kakinya, hingga Selfie tersebut tidak bisa berjalan dan tidak bisa melakukan pekerjaan sama sekali. Sampai saat ini di sebagian tubuh Selfie, tepatnya di tangan sebelah kanan itu terdapat semacam luka-luka putih kayak gitu, bukan luka ya, kayak semacam tanda-tanda putih gitu, banyak banget. Itu kalau kita lihat itu kayak semacam
apa korengan atau apa kayak gitulah ya. Tapi bedanya, anehnya, kalau misalkan itu adalah kurap atau apa gitu kan ya, semacam penyakit kulit kayak gitu, kalau dia kena air itu akan biasa aja. Tapi anehnya yang diderita oleh selfie adalah ketika badan yang itu kena air, maka si badannya itu akan timbul, si bintik-bintik putihnya itu akan timbul hingga menyerupai sebuah sisik. Hingga pada akhirnya dia memutuskan untuk bertanya kepada orang-orang yang bisa dikatakan memahami atau mengerti hal-hal tersebut. Dan memang benar katanya bahwa konon katanya selfie ini adalah dikirimkan sebuah santet atau guna-guna, dan selfie ini dibuat seperti kayak semacam emosian, terus malas kerja, terus ya pokoknya dia itu menjadi watak yang sangat keras dan semuanya itu harus sesuai dengan keinginan dia, gak bisa ada yang membangkang keinginan dia. Dan pada suatu hari tiba-tiba ada tetangga kosan selfie yang memang gak terlalu jauh dari kosan selfie, hanya tersekat beberapa kamar aja, dan kebetulan dia juga memahami dan mengerti hal-hal tersebut. Hingga pada akhirnya orang tua ini mengatakan kepada selfie bahwa dia melihat ada suatu hal yang lain yang ada dalam diri selfie, yang pada akhirnya selfie tersebut diobatin di situ. Pada tahap pengobatan pertama kita menggunakan 3 mediator telur cemani. Telur cemani ini disiapkan untuk menyedot medium-medium yang ada di dalam tubuh selfie yang katanya dikirim oleh orang tersebut. Dari 3 telur itu, pertama dilakukan penyedotan di bagian kepala dan juga di bagian kaki. Dan kalian mau tahu hasilnya apa? Ini dia. Ini adalah, gue juga sendiri bingung, ini tuh apa? Apakah ini rambut? Apakah ini ranting pohon? Atau apakah, kalau besi ini bukan besi, yang panjang-panjang itu bukan besi, karena dia kayak udah mengeras tapi kayak semacam serabut-serabut kayak gitu. Dan yang kecil-kecilnya ini adalah jarum-jarum yang keluar dari tubuh selfie tersebut. Kalau kita perhatikan, kalau kita lihat secara seksama, jarum-jarum ini adalah seperti potongan atau pecahan-pecahan dari strapless, namun sudah berkarat. Di penarikan pertama kita mendapatkan 12 potongan strapless ini dan 5 ya benda ini yang panjang-panjang, nggak tahu rambut atau ranting pohon kecil, gua pun nggak paham nih guys. 3 biji, 3 yang 2 di telinga ya, 2 di telinga, 1 di kaki. Pengobatan tidak selesai sampai di situ karena media kita terbatas, kita hanya menggunakan 3 media telur cemani, hingga si orang tersebut menganjurkan kepada kita untuk membeli lagi 5 butir ayam cemani karena untuk mengambil hal lain yang ada di dalam tubuh selfie. Selfie pun mengiyakan dan dia kembali membeli telur cemani. Selang beberapa hari setelah pembersihan pertama, selfie pun kembali dibersihkan. Ini adalah video pengobatan selfie kedua di mana dia dengan media 5 butir telur untuk mengambil benda-benda yang katanya dikirimkan oleh seseorang kepada selfie. Dan kalian mau tahu apa isi di dalam telur itu ketika udah dilakukan penyedotan ini? Begitu telurnya dipecahkan, bukan cuma telur yang ya kita tahu lah isi telur kayak gimana ya guys. Di sini ketika telurnya dipecahkan ke dalam sebuah piring, isinya itu adalah telur yang bercampur dengan darah, dan juga di dalamnya itu terdapat bulu-bulu yang sama dan juga patahan-patahan strapless yang sama seperti pada pengobatan sebelumnya. Jumlah kali ini semakin banyak, lebih banyak daripada jumlah yang sebelumnya. Gue sendiri nggak paham sebetulnya ini tuh apa dan apa sih maksud dan tujuan orang tersebut mengirimkan hal-hal ini, dan katanya bahwa santet tersebut masih berjalan sampai dengan sekarang dan orang tersebut akan mengirimkan santet itu setiap malam Senin. Hingga pada akhirnya gua ataupun selfie penasaran siapa sih orang yang tega mengirimkan hal-hal tersebut.
kita tidak pernah bermaksud untuk dendam ataupun kita tidak pernah bermaksud untuk mengembalikan hal-hal tersebut, tapi kita hanya sekedar ingin mengetahui apa maksud dan tujuannya dari orang tersebut. Sehingga pada akhirnya orang tua tersebut memberikan ciri-ciri orang yang mengirimkan santet tersebut kepada Selfie. Selfie pun mengingat kejadian 5 tahun yang lalu ketika dia kerja di Bali. Apa aja yang dia lakukan, dia kenal dengan siapa aja, apakah dia pernah menyinggung perasaan orang, atau adakah perbuatan dia yang sekiranya bisa membuat orang sakit hati dan melakukan hal-hal tersebut. Dan ciri-ciri dari orang tersebut yang dibilang oleh orang tua tersebut, tiba-tiba Selfie teringat kepada satu kejadian di mana dia sedang bekerja dan ada seorang laki-laki yang waktu itu masih zamannya SMS, nge-SMS ke dia. Tapi Selfie itu tidak respon dengan baik karena posisi Selfie tersebut sedang bekerja. Hingga pada akhirnya si cowok tersebut mengirimkan spam SMS kepada Selfie dengan kata-kata dan bahasa-bahasa yang tidak pantas untuk didengar, seperti lonte, anjing, sombong, babi, ya pokoknya kata-kata kasar yang memang tidak sepatutnya dilontarkan oleh seorang laki-laki. Hanya selang beberapa hari dari kejadian SMS itu, tiba-tiba itu tadi kejadian pertama ketika Selfie mulai ada bintikan atau ada kayak semacam jerawat di wajahnya, hingga kejadian beruntun sampai tubuhnya mati sebelah, dan Selfie pun tidak bisa bekerja selama 1 bulan. Oke guys, gue sendiri nggak paham dan gue sendiri nggak tahu sebetulnya itu bulu apa, sebetulnya itu benda apa yang keluar dari tubuh Selfie, dan gue pun nggak terlalu mempercayai proses ini, dan karena gue nggak mengerti dan nggak terlalu paham dengan proses-proses seperti ini. Buat kalian semua yang paham dengan proses-proses seperti ini, kalian bisa tulis di kolom komentar menurut kalian benda itu apa dan bagaimana cara kita untuk memusnahkan benda itu, karena sampai detik ini pun benda-benda tersebut masih gua simpan di kosan gua, dan karena kita semua nggak ada yang paham apakah benda itu harus dibuang, ataukah benda itu harus dibakar, ataukah benda itu harus diralung dan lain sebagainya, kita nggak ada yang paham. Buat kalian semua yang ngerti dengan hal-hal seperti ini, kalian bisa, mungkin kalian mau membantu kita dengan cara tulis di kolom komentar apa yang harus kita lakukan. Oke guys, sampai di sini dulu video gua kali ini. Sekali lagi buat kalian semua yang tahu tentang benda-benda tersebut yang gua post tadi itu real yang terjadi, kalian boleh tulis di kolom komentar dan kasih masukan kepada gua apa yang harus kita lakukan dengan kejadian tersebut. Sekali lagi buat kalian semua yang baru gabung atau baru mampir di channel gua, jangan lupa like, comment, and share sebanyak-banyaknya video gua, dan jangan lupa dukung gua dengan cara subscribe channel gua biar gua termotivasi lagi untuk mengembangkan channel gua lebih baik lagi, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar lu semua gak ketinggalan informasi-informasi terupdate dari SP93. Terakhir, gua Ivoy dari SP93 pamit, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya, and bye bye.